Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai tes wawasan kebangsaan atau TWK ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang akan mempersiapkan seleksi CPNS terutama di bagian SKD, teman-teman bisa menyimak video ini. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Oke, langsung saja kita masuk ke latihan soal dan pembahasannya. Oke, soal pertama. S adalah pejabat negara. Suatu ketika S diminta untuk menyusun anggaran pengadaan barang. Ketika menyusun anggaran tersebut, ternyata S melakukan markup, ya, rancangan Belanda. Hal ini dilakukan agar S mendapatkan keuntungan dari selisih dana yang diajukan. Tindakan yang dilakukan S ini termasuk A. Korupsi, B. Gratifikasi, C. Kolusi, D. Nepotisme, atau E. Grasi. Oke, kira-kira apa jawabannya? Teman-teman bisa mencoba untuk menuliskan jawaban di kolom komentar ini. Apakah termasuk tindakan korupsi, gratifikasi, kolusi, nepotisme, atau grasi? Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, apakah markup? Ya, ini kan ada S ternyata melakukan markup rancangan belanja. Nah, maksudnya markup di sini adalah meninggikan, ya, menaikkan dari alokasi yang sebenarnya. Jadi yang misalnya harganya 100.000 dinaikkan menjadi 150 dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk dari istilah markup, ya, menaikkan. Oke, langsung saja kita lihat. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Kita lihat pembahasannya. Nah, berdasarkan pengertian korupsi, ini berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, di mana ayat 1 dijelaskan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, akan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak adalah 1 miliar. Nah, ayat 2, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati juga dapat dijatuhkan. Nah, perhatikan yang di garis merah tadi. Nah, ini ya, yang berwarna merah ada perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau suatu perusahaan, yang mana itu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, ini adalah yang disebut dengan tindak pidana korupsi. Nah, jadi sesuai soal tadi, maka jawaban yang tepat adalah opsi A, yaitu tindakan korupsi. Oke ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Oke, teman-teman, kalau ada yang masih kurang jelas atau kurang paham, teman-teman bisa sampaikan saja di kolom komentar ya. Kita di sini belajar bersama, saling berbagi. Oke, kita lanjut nomor 2. Berikut ini adalah beberapa perubahan yang muncul pada masa VOC. Yang pertama, munculnya sekolah-sekolah sekuler. Kedua, munculnya asosiasi bergaya Eropa. Yang ketiga, munculnya pes vernakular. Yang keempat, munculnya pesantren. Yang kelima, munculnya klub-klub. Pertanyaannya, yang tidak termasuk kebijakan yang diambil oleh VOC adalah A1 dan 2, B2 dan 3, C4 saja, D1 dan 5, atau E2 dan 5. Oke, kira-kira mana jawaban yang tepat? Nah,
dari pernyataan 1, 2, 3, 4, 5 yang berhubungan dengan perubahan yang muncul pada masa VOC Belanda. Kira-kira yang mana? Nah, kita mengingat-ingat lagi pelajaran sejarah ya. Karena tidak menutup kemungkinan di soal SKD juga akan muncul terkait soal-soal sejarah ini. Apakah 1 dan 2, 2 dan 3, atau 4 saja, 1 dan 5, atau 2 dan 5. Oke, baik, langsung saja kita simak pembahasannya. Nah, munculnya pesantren itu tidak ada hubungannya dengan kebijakan VOC ya teman-teman. Nah, yang termasuk kebijakan VOC adalah poin 1, 2, 3, dan 5. Kebijakan tersebut, poin 1, 2, 3, dan 5 itu muncul karena adanya usaha dari VOC untuk melakukan sekularisasi karena agama dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat menumbuhkan perlawanan yang berbasis keagamaan terhadap VOC. Jadi VOC itu ketakutan terkait adanya agama di dalam politik seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C, 4 saja, yaitu apa tadi, berhubungan dengan munculnya pesantren. Nah, itu tidak ada hubungannya dengan kebijakan VOC. Oke, langsung saja kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 3 ya teman-teman. Sudah sejak lama nenek moyang kita mengenal paham animisme dan dinamisme. Teman-teman pasti ingat ya istilah animisme dan dinamisme. Kepercayaan nenek moyang. Ribuan tahun mengenal pengaruh-pengaruh agama lokal, sekitar 14 abad pengaruh Hinduisme, 7 abad pengaruh Islam, dan sekitar 4 abad pengaruh Kristen. Pengalaman sejarah seperti ini membuat Soekarno mengungkapkan dasar paham A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya, C. Ketuhanan yang berkebudayaan, D. Paham kebangsaan, dan E. Paham internasionalisme. Nah, ini terkait tentang proses bagaimana munculnya ya, bagaimana menggagas dari Pancasila kan. Itu ada 3 orang, ada Muhammad Yamin, kemudian ada Supomo, kemudian ada Insinyur Soekarno. Nah, salah satunya ada Insinyur Soekarno yang menggagas paham 5 sila. Nah, yang terkait tentang soal ini, nah, kasus ini yang berhubungan dengan kepercayaan, kemudian adanya pengaruh-pengaruh agama lokal, ada Hinduisme, Islam, dan Kristen. Nah, itu termasuk kira-kira mengungkapkan dasar paham yang apa? Apakah ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya, atau C. Ketuhanan yang berkebudayaan, atau D. Paham kebangsaan, atau E. Paham internasionalisme. Oke, kira-kira mana jawaban yang tepat teman-teman? Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya. Nah, tentang ketuhanan yang berkebudayaan, nah itu adalah paham yang disampaikan oleh Soekarno pada pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 dalam upaya untuk menggagas dasar Pancasila, sehingga lahirlah yang namanya Pancasila tersebut ya. Jadi opsi yang tepat adalah opsi jawaban yang C, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Rani adalah seorang PNS. Suatu ketika ia mendapatkan sebuah hadiah jam tangan mewah dari seseorang yang memintanya untuk mempercepat urusan perizinan. Rani sangat senang menerima hadiah jam tangan dan kemudian memberikan jam tangan tersebut kepada adiknya yang sedang sakit kanker. Perilaku Rani termasuk dari perilaku A. Menerima gratifikasi, B. Anak yang berbakti, C. Menerima hadiah, D. Kolusi, atau E. Nepotisme. Nah, oke, kira-kira mana jawabannya? Saya rasa teman-teman sudah tidak asing ya kalau ada soal seperti ini. Yang perlu digarisbawahi adalah ya, ia mendapatkan sebuah hadiah jam tangan mewah dari seorang yang memintanya untuk mempercepat urusan perizinan. Nah, ternyata Rani sangat senang menerima hadiah jam tangan dan kemudian memberikan jam tangan tersebut kepada adiknya yang sedang sakit kanker. Kira-kira mana jawaban yang tepat? Kita lihat pembahasannya. Gratifikasi. Nah, teman-teman pasti sudah sering mendengar istilah gratifikasi.
Gratifikasi yaitu pemberian atau hadiah yang bernilai ekonomi dan ada hubungannya dengan kepentingan atau jabatan seseorang. Nah, ini ya, hadiah yang bernilai ekonomi, tapi ada hubungannya dengan kepentingan atau jabatan seseorang. Jadi seseorang itu memberikan hadiah karena orang itu menduduki suatu jabatan tertentu. Nah, itu sudah termasuk dari gratifikasi. Jadi sesuai kasus, maka jawaban yang tepat adalah opsi A, yaitu menerima gratifikasi. Oke, kita lanjutkan. Soal kelima. Perubahan sikap menjadi non-kooperasi dan bercita-cita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui pergerakan nasional diilhami dan dipengaruhi oleh manifesto atau pernyataan yang dikeluarkan pada tahun 1925 oleh siapa? Apakah Ataman Siswa, B. Indonesia Partid, C. Partai Indonesia Raya, C. Perhimpunan Indonesia, atau E. Partai Nasional Indonesia. Oke, kira-kira mana jawaban yang tepat pada opsi jawaban ini? Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya. Nah, Perhimpunan Indonesia itu berdiri pada tahun 1908 di negeri Belanda oleh Sultan kesayangan Danoto Suroto, ya, yang awalnya bernama Indische Vereniging, dengan tujuan yaitu memajukan kepentingan-kepentingan bersama dari orang-orang yang berasal dari Indonesia, baik pribumi dan non-pribumi, bukan Eropa. Yang kedua adalah mengembangkan perasaan anti-kolonialisme dan anti-imperialisme atau anti-penjajahan. Yang ketiga adalah mengembangkan rasa persatuan dan semangat untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Indonesia. Nah, jadi sudah jelas, maka jawaban yang tepat adalah opsi D, yaitu diilhami oleh Perhimpunan Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Ini ada info menarik bagi teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa memanfaatkan peluang ini, di mana ada tryout online SK CPNS gratis ya, yang diselenggarakan oleh Sakti Institute. Nah, teman-teman lebih lengkapnya silahkan saja follow Instagramnya di @saktiinstitute. Nah, nanti teman-teman tinggal ikuti saja syarat dan ketentuannya, maka teman-teman secara otomatis akan bisa mengikuti tryout online ini secara gratis. Ya. Nah, di sini sudah ada ketentuannya teman-teman. Yang pertama adalah repost postingan ini. Berarti teman-teman harus buka dulu IG-nya Sakti Institute, kemudian merepost postingan yang berhubungan dengan tryout online ini. Kemudian jangan lupa tag 5 akun temanmu supaya kita bisa bersama-sama ya mengikuti tryout ini, dan follow akun IG Sakti Institute, dan jangan lupa ini yang penting adalah isi form pendaftaran supaya teman-teman terdata dan bisa mengikuti dari tryout online SKD CPNS ini. Oke, cukup sekian untuk video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Tetap semangat belajarnya, yakin lulus, yakin jadi PNS, siap jadi ASN ya. Semoga di periode ini teman-teman bisa lulus SKD, kemudian melanjutkan ke tahap SKB, dan akhirnya bisa menjadi CPNS terlebih dahulu, baru menjadi PNS tentunya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.